Making disciples, transforming lives. Mari kita buka sama-sama Yakobus pasal yang kelima ayat 14 sampai 16. Kita baca mulai ayat 13 saja, Yakobus 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Lagi-lagi ya, kesembuhan selalu barengan sama pengampunan. Pengampunan selalu bareng sama kesembuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Gereja Perjanjian Baru adalah gereja yang percaya dengan kesembuhan ilahi. Kalau nggak ada kesembuhan ilahi, maka harusnya nggak ada tertulis ayat ini. Kalau ada orang yang gembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Tapi kalau ada orang yang sakit, bawalah ke penatua supaya penatua itu mendoakan dan mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir daripada iman akan membangunkan, Tuhan akan menyelamatkan dia dan membangunkan dia. Doa yang lahir daripada iman, itu besar kuasanya, katakan amin. Berarti ada kesembuhan ilahi. Berarti ada pemulihan. Saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana hari ini kita itu bisa melihat pemulihan atau kesembuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berdoa? Ternyata yang Tuhan propose itu adalah doa yang lahir dari iman. Berarti iman harus muncul terlebih dahulu di dalam hati, baru Anda berdoa. Nah, pertanyaannya, di manakah sumber iman? Dari manakah sumber iman? Di ibadah sebelumnya sempat saya jelaskan, saudara, iman itu bukanlah lahir dari usaha manusia memompa-mompa diri atau meyakin-yakinkan diri. Yakin, percaya. Seperti ikut seminar motivasi, ya 1, 2, 3, katakan yes. Semangat. Lalu jadi semangat. No, itu adalah sugesti atau itu adalah usaha mental untuk meyakin-yakinkan diri. Sementara iman itu adalah pemberian, katakan pemberian. Jadi iman itu muncul dengan sendirinya, diberikan dalam hati kita sebagai akibat kita mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Kristus. Makanya sebetulnya beriman itu nggak ngoyo. Beriman itu nggak ngeden. Beriman, percaya. Apalagi kalau seringkali kita akan mendoakan orang, imani bu, imani pak, bapak sembuh imani. Kalau dia nggak pernah dengar firman, dia ngeden akhirnya. Sementara iman itu muncul dengan sendirinya sebagai akibat. Anda dengar janji Tuhan. Anda dengar firman, Anda baca firman dan firman itu diwahyukan oleh Roh Kudus menerangi hatimu, muncul rema, muncul iman, katakan amin. Jadi memiliki iman itu sebenarnya simple. Anda dengar aja firman, Anda dengar aja khotbah yang diurapi, Anda dengar aja, Anda renungkan aja firman. Saudara, dan firman yang Tuhan janjikan yang berbicara atas hidupmu, itulah yang menghasilkan iman, katakan amin. Nah, terus bagaimana melepaskan iman itu di dalam doa? Doa yang seperti apa? Doa yang lahir dari iman. Paling tidak ada 5 ciri-ciri yang saya akan jelaskan dengan cepat hari ini. Yang pertama, doa yang lahir dari iman itu pasti doa yang dinaikkan dengan hati yang beres. Katakan hati yang beres. Makanya tadi di ayat tadi dikatakan begini, maka saling mengakulah atau saling mengaku dosalah. Dikatakan begini ayat 16.
Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ternyata kenapa kok ada kata mengaku dosa di situ? Itu bukan di kepentingan Tuhan sebetulnya. Karena bagi Tuhan, Tuhan itu sudah mati di atas kayu salib menebus semua dosa kita. Tapi masalahnya kita ini harus mengaku dosa karena itu kepentingannya di hati kita atau di diri kita. Tuhan memang sudah mati di atas kayu salib, sediakan pengampunan dosa, tapi butuh kita mengaku dosa untuk apa saudara? Bentuk restitusi atau tanggung jawab hati nurani kita kepada Tuhan. Saudara, contoh, kalau Anda buat salah kepada orang tua, Anda perlu minta maaf supaya hubunganmu tidak rusak. Begitu pula kita dengan Tuhan. Tuhan sudah ngampuni kita, Tuhan sudah angkat kita jadi anak. Tapi kalau kita nggak pernah mengaku dosa, hubungan kita rusak dengan Tuhan. Kita tetap anaknya. Kita tetap statusnya adalah anak yang sudah ditebus, diampuni. Tapi kalau kita nggak pernah ngaku dosa, hubungan kita rusak. Dan hati kita akan tertuduh terus. Makanya perlu kita bereskan hati kita dengan mengaku dosa. Karena bagaimana Alkitab katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagaimana Anda bisa berdoa dengan yakin kalau hatimu menuduhmu? Kalau Anda belum mengaku dosa. Kalau Anda belum bereskan hati. Halo, amin. Iblis di sisi lain kepengen kita itu merasa tertuduh terus. Kamu berdosa, kamu kotor, kamu itu lakukan ini. Ingat kamu itu dulu pernah mencuri, kamu berbuat zina, kamu lihat pornografi, kamu begini, kamu kasar, kamu begini. Terus hati kita tertuduh, mana kita bisa berdoa dengan yakin atau dengan iman? Nggak bisa. Iblis di satu sisi bukan hanya ingin kita merasa tertuduh, tapi ingin kita terus merasa nggak layak. Kita mau beriman, aduh nggak layak karena aku masih berdosa. Mau beriman, aduh merasa tertuduh, merasa nggak layak. Aku minta doa, minta mujizat kayaknya kok nggak layak. Minta pertolongan Tuhan kayak nggak layak. Itu memang rencana iblis. Kita mau berdoa, merasa nggak layak berdoa. Merasa nggak layak masuk dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak yang sering? Kalau Anda merasa nggak layak begitu, mana bisa Anda berdoa dengan yakin atau dengan iman? Iblis ingin kalian, Anda selalu merasa terintimidasi. Lihat, karena kamu berdosa, Tuhan hukum kamu lewat masalah ini. Tuhan hukum kamu lewat penyakit ini. Lihat, kamu sekarang terima konsekuensinya, tambah terintimidasi. Lihat, doamu gak bakal dijawab nanti. Kamu penuh dengan dosa, terintimidasi lagi. Lihat, penyakitmu gak bakal Tuhan sembuhkan. Itu karena kamu berdosa. Terintimidasi, mana bisa Anda berdoa dengan yakin? Gak bisa. Anyway, kebenarannya, saudara, Tuhan gak pernah kasih penyakit untuk menghukum atau mendidik umatnya. No. Loh, mana buktinya Pastor Fuji? Saya tanya, Anda kalau punya anak, Anda lihat anak Anda ini suka jajan di luar. Udah dibilangin jangan suka makan es krim terus, jajan di luar. Akhirnya Anda berpikir, sebagai orang tua yang baik, aku ingin mendidik anakku. Dengan cara apa? Nanti aku tetesin COVID-19 di es krimnya. Kalau dia makan jajan, aku kasih bakteri diare yang paling ganas. Anda orang tua lakukan itu untuk mendidik supaya dia kapok, supaya dia belajar nggak makan sembarangan. Ada orang tua model begini? Nggak ada. Yang ada kalau anaknya sakit, Anda bawa ke dokter nggak? Bawa. Anda kasih obat nggak? Ada orang tua di sini, oh anakku sakit, nggak apa-apa lah biar mati sekalian. Nggak ada saudara, biarin nggak usah sembuh. Pasti dibawa ke dokter. Kita warisi sifat itu dari mana? Dari Tuhan. Katakan amin. Kalau kita nggak pernah mendidik anak kita dengan memberikan penyakit, Tuhan juga sama. Terus dari mana sumber penyakit? Dari dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita semua manusia jatuh dalam dosa, memberontak kepada perintah Tuhan. Sejak itulah penyakit masuk di muka bumi. Sejak itulah manusia jadi punya kelemahan. Sejak itulah
dunia ini ada peperangan, ada penyakit, ada wabah, dan lain sebagainya. Dulu waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, nggak ada namanya wabah, penyakit, kelemahan tubuh. Mereka hidup selama-lamanya. Semenjak mereka jatuh, umur manusia jadi merosot. Dari hidup selamanya jadi 900 tahun. Wah, 900 tahun masih luar biasa loh. Nuh itu berapa? Ratusan tahun. Tapi sampai di Kejadian 6, di zaman air bah, setelah air bah, umur manusia cuma 120 tahun. Makin lama, 70 kalau kuat 80. Betul atau betul? Kita nggak lagi umur panjang sampai 900 tahun. Mau ditarik di mana-mana, tetap kita umurnya terbatas. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, disitulah ada penyakit dan lain sebagainya. Jadi penyakit itu sumbernya karena dosa. Itu sebabnya di dalam perjanjian baru ketika Yesus, Tuhan itu datang dalam kemanusiaan, salah satu pelayanan terbesarnya Yesus, itu kesembuhan. Yesus itu mengajar dan khotbah. Yesus itu memuridkan. Dan pelayanan ketiga adalah Yesus menyembuhkan. Berarti sepertiga dari pelayanan Yesus itu adalah menyembuhkan. Kalau Anda nggak percaya kesembuhan, lebih baik sepertiga dari kitab Injil dirobek. Injil itu penuh dengan kesaksian Yesus menyembuhkan di sana sini. Kenapa Yesus menyembuhkan? Dia ingin memperkenalkan sifat atau nature-nya Tuhan. He is the healer. Dia adalah penyembuh. Sesuatu yang rusak akibat karena dosa, Tuhan restorasi. Dan itu bicara bukan hanya kesembuhan fisik, tapi juga kesembuhan batin, rumah tangga yang hancur, hidup yang hancur. Selalu sifatnya Tuhan, kalau di tangan Tuhan, selalu apa yang rusak jadi pulih. Apa yang sakit jadi sembuh. Ada amin? Setan beda. Yang hidup jadi mati. Yang bagus jadi rusak. Itu sifatnya setan, beda sama Tuhan. Katakan amin. Makanya kesembuhan sampai hari ini, pemulihan, itu adalah rencana Allah. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Tapi di satu sisi, iblis selalu mendakwa kita. Kamu gak layak. Sehingga kita terintimidasi, merasa gak layak. Hati kita menuduh kita sendiri. Sehingga kita gak pernah berdoa dengan keberanian atau berdoa dengan iman. Itu sebabnya penting untuk mengaku dosa. Supaya hati kita jernih, hati nurani kita dibersihkan. Amin. Yang kedua, doa yang lahir dengan iman itu apa? Doa yang sesuai dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Coba kita baca ayatnya 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini adalah sebuah prinsip dasar. Kalau kita ingin waktu kita doa, kita yakin bahwa Tuhan mengabulkan, dan itu menjadi sebuah tanda bahwa kita akan memperoleh apa yang kita minta, maka Anda perlu berdoa sesuai dengan kehendaknya. Katakan amin. Dan itulah yang memberikan kita keberanian untuk percaya. Ternyata untuk percaya itu butuh keberanian. Dari mana seorang anak kecil kok berani minta es krim ke papanya? Kok berani minta sesuatu ke papanya? Kalau dia tahu bahwa apa yang dia minta itu berkenan di hati bapaknya. Makanya dia berani minta. Tapi kalau dia itu, aduh, aku minta es krim ini, bener gak ya aku boleh? Jangan-jangan aku malah disebet. Dia jadi ragu-ragu untuk minta. Nah, itu kebenarannya. Kalau kita minta sesuatu berdasarkan kehendak Tuhan, kita bisa dengan berani untuk percaya bahwa apa yang kita doakan pasti dikabulkan. Nah, pertanyaannya, kalau untuk pertanyaan ini begini loh. Kalau di area kelepasan, kita nggak ragu-ragu bahwa untuk orang itu mengalami kelepasan adalah kehendak Tuhan. Ada nggak Anda ragu-ragu ada orang kerasukan setan, Anda masih ragu-ragu bertanya-tanya, Tuhan apakah kehendakmu untuk dia bebas? Ada? Nggak ada. Anda pasti dengan penuh keberanian gagah perkasa, iblis keluar dalam nama Yesus. Kenapa kok Anda berani? Karena ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan nggak berkehendak setiap anak Tuhan terus dibelenggu oleh kuasa setan. Amin. Apalagi
Anda pasti juga nggak ragu-ragu minta, Tuhan, aku minta dalam nama Yesus untuk hidupku penuh dengan kekudusan. Kenapa Anda berani minta? Karena Anda tahu kekudusan adalah kehendak Tuhan. Halo, amin. Ada nggak yang begini, bangun pagi-pagi, Tuhan, aku ragu, apakah benar kehendakmu adalah hidup kudus? Ya udah deh, aku tes hari ini ya. Kalau hari ini aku jatuh dalam dosa, berarti memang kau berkehendak aku hidup dalam dosa. Tapi kalau hari ini aku nggak berbuat dosa, aku nggak lihat pornografi, maka kehendakmu untuk aku hidup kudus. Ada yang begitu? Lalu Anda jalani hari itu. Kalau kebetulan Anda nggak jatuh dalam pornografi, oh hari ini aku nggak jatuh dalam pornografi, berarti Tuhan berkehendak untuk aku hidup kudus. Nah kalau jelala Anda jatuh dalam pornografi, Anda berkata, oh berarti memang Tuhan belum berkehendak aku hidup kudus. Itu namanya begini. Anda yakin sama kehendak Tuhan itu di awal, katakan amin. Bahwa aku yakin Tuhan berkehendak untuk aku hidup kudus. Jadi sepanjang aku jalani hari ini, aku jalani dengan iman untuk menolak godaan. Karena aku tahu kehendak Tuhan adalah aku hidup kudus. Pemulihan rumah tangga. Apakah Tuhan berkehendak perceraian, kehancuran? Tuhan pasti berkehendak untuk apa? Pemulihan. Itu pasti. Makanya berdoa untuk pemulihan rumah tangga itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin perceraian atau kerusakan. Tapi ya, di area kesembuhan ilahi, banyak orang itu melakukan persis seperti yang tadi dilakukan orang yang ragu-ragu tentang hidup kudus. Banyak orang ragu-ragu, Tuhan, bener gak sih kehendakmu aku ini sembuh? Ya udah dah aku jalani aja. Aku akan coba berdoa, minta kesembuhan. Kalau jelala sembuh, oh memang berarti kehendakmu. Tapi kalau nggak sembuh, oh ya sudah memang berarti Tuhan nggak berkehendak aku sembuh. Itu namanya bukan beriman, itu namanya lotre. Kehendak Tuhan itu harus jelas di awal, ada amin. Anda nggak mungkin berdoa dengan iman, bertarung dengan penyakit, kalau Anda nggak pernah yakin bahwa Tuhan menghendaki Anda sembuh. Anda mungkin bisa berdoa minta kesembuhan, tapi Anda nggak akan pernah berdiri dengan teguh untuk kesembuhan. Kenapa? Karena dasarnya lotre. Kalau memang Tuhan berkehendak ya sembuhkan, kalau enggak ya sudah. Kalau enggak sembuh ya sudah, berarti Tuhan enggak berkehendak. Kalau sembuh, oh puji Tuhan, berarti Tuhan mau aku sembuh. No. Anda harus berkata seperti wanita pendarahan yang sudah 12 tahun nggak sembuh-sembuh. Tapi begitu dia dengar berita Injil, berita tentang Yesus, muncul iman pengharapan, dan waktu dia menjamah jubahnya, dia sama sekali nggak meragukan bahwa kesembuhan apakah kehendak Tuhan atau enggak. Dia tahu bahwa kalau aku jamah jubahnya, Tuhan akan sembuhkan aku. Dia nggak lagi ragu-ragu, itu namanya iman. Katakan amin. Jadi mulai hari ini, kalau Anda ingin berdoa dengan iman, nanti kalau ada orang yang mendoakanmu, entahkah itu kesembuhan fisik, kesembuhan batin, atau persoalan apa yang Anda butuhkan intervensi ilahi, kalau Anda tahu, saudara, kalau itu sesuatu berbau pemulihan, saudara, dan Anda temukan itu dalam firman Allah, berdirilah dengan yakin. Baru doamu itu lahir dari iman. Ada amin? Jangan ragu-ragu, oh Tuhan mau gak sembuh ya dan sebagainya. Yes, saya tahu di ujungnya, saudara, ada orang-orang di sekitar kita, memang waktunya sudah habis. Saya doakan mama saya terakhir, itu cancer, ngalami kesembuhan, tapi di satu titik tidak sembuh karena apa? Sudah 80 tahun. Semua orang akan meninggal. Tapi bagian kita adalah, sisakan itu untuk kedaulatan Tuhan. Tapi bagian kita adalah, kita percaya bahwa kesembuhan adalah kehendak Tuhan dan kita beriman. Sisanya, kalau memang ada unsur kedaulatan Tuhan, barulah serahkan. Tapi dari awal kita nggak boleh pasif, nggak boleh pasrah.
Tuhan ajarkan untuk kita beriman. Katakan amin. Baru setelah itu doamu akan lahir dari iman. Kalau kita sudah pasrah, aku yakin memang Tuhan gak sembuhkan. Untuk apa Tuhan perintahkan murid-muridnya untuk sembuhkan orang sakit? Untuk apa ayat tadi ada? Kalau ada orang sakit, bawa ke penatua supaya dioleskan minyak. Untuk apa kalau begitu? Sia-sia. Bukti bahwa kesembuhan adalah kehendak Tuhan. Catat baik-baik. Yang pertama, Yesus mati di atas kayu salib. Itu juga untuk penyakit kita. Penyakit kita yang ditanggungnya. Kejahatan kita yang dipikulnya. Katakan amin. Oleh bilurnya kita akan sembuh. Kita sudah disembuhkan. Bukti kedua, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit. Pergi beritakan Injil, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Kalau memang kesembuhan itu against God's will, kenapa kok Tuhan perintahkan murid-muridnya untuk sembuhkan orang sakit? Berarti kesembuhan adalah bagian dari kehendak Tuhan. Yang berikutnya, Yesus tawarin orang lumpuh 38 tahun. Maukah engkau sembuh? Di kolam apa? Bethesda. Kalau memang Tuhan, kenapa kok Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Karena Tuhan tahu orang ini itu sudah putus harapannya. Tiap kali kalau ada malaikat menggoncangkan kolam, dia selalu keduluan karena nggak ada yang bopong dia, nggak ada yang bantu dia. Dia lumpuh soalnya, dia selalu terlambat. Makanya Yesus tanya, maukah engkau sembuh untuk membangkitkan, untuk membuat orang lumpuh 38 tahun ini kembali percaya dan berharap. Makanya, maukah engkau sembuh? Kalau Yesus tanya itu berarti Tuhan mau. Yang Tuhan bangkitkan kembali adalah pengharapannya untuk mempercayai bahwa kesembuhan masih tersedia baginya. Tuhan, aku nggak ada orang yang bopong aku. Enggak, Tuhan nggak tanya. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Begitu dia sadar siapa dia yang berbicara, bangkit berdiri, angkat tilammu. Waktu dia nurut, dia coba bangkit berdiri, tiba-tiba kakinya menjadi kuat. Ada amin? Dalam bukti-bukti yang lain, Tuhan mau menyembuhkan. Ada 3 kasus yang coba saya ingat. Ada orang yang mati sebelah tangan, itu stroke. Ada orang yang busung air, dan ada orang yang lumpuh, yang digotong sama teman-temannya. Itu semua dikerjakan Yesus pas di hari Sabat. Itu membuktikan bahwa Tuhan mau menyembuhkan orang. Bahkan di hari Sabat. Semua orang mencibir, engkau menyembuhkan di hari Sabat dan sebagainya. Yesus waktu ada yang busung air itu, Yesus cuma kasih perumpamaan. Kalau kamu anakmu kejegur jurang, binatang peliharaanmu kejegur jurang di hari Sabat, kamu tolong enggak? Semuanya diam 1000 bahasa karena semua orang melakukannya. Bolehkah berbuat baik, menyembuhkan orang di hari Sabat? Enggak ada yang bisa jawab. Dengan kata lain, dia adalah pribadi yang mau menyembuhkan bahkan di hari Sabat. Ada amin? Ada 2 orang kusta, najis. Orang kalau menyentuh orang kusta jadi najis. Datang, Tuhan kasihani aku, apa yang kau mau aku lakukan? Tuhan, maukah engkau mentahirkan aku? Yesus jawab, apa? Yesus nggak jawab, hei, doktrinmu salah. Kau nggak boleh kejar mujizat. Kau harus murni cari pribadi Tuhan. Jangan fokus sama mujizat. Yesus gak jawab gitu loh saudara. Yesus cuma simply jawab, dia itu kusta berarti dia itu berdosa. Sekalipun hari ini saya setuju loh, saya mengajarkan kita gak boleh menduakan Tuhan. Kita harus cari pribadinya, bukan hanya mujizatnya. Ikut Tuhan gak boleh karena mujizatnya. Tapi kalau hari ini Anda membutuhkan, tahukah kalau Anda datang kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menghakimimu, kamu salah motivasi, enggak. Yesus jawab apa kepada orang kusta itu, orang yang najis berdosa itu, jadilah engkau tahir, aku mau. Disentuh tangannya, harusnya kalau orang sentuh orang najis, orang kusta, dia jadi najis. Tapi kali ini beda. Orang najis disentuh sama Yesus, yang najis jadi tahir. Ada amin? Ada orang buta, pengemis buta, kasihani aku anak Daud. Murid-muridnya udah marah-marah, diam. Yesus berhenti, panggil dia. Apa yang kau mau aku lakukan? Tuhan, supaya mataku melihat. Jadilah seperti yang kau minta. Tuhan mau gak menyembuhkan? Tuhan ngomong begini gak? Kamu harus cek motivasi dulu.
Jangan kejar mujizat. Kejarlah pribadi Tuhan. Enggak. Langsung Tuhan sembuhkan. Enggak pakai cek-cek motivasi segala. Tapi hari ini sebagai murid Tuhan, Anda harus cek motivasi. Kejarlah Tuhan. Tapi hari ini kalau Anda punya kebutuhan, Tuhan enggak menghakimimu. Berimanlah kepada Dia. Dia enggak akan menolakmu. Katakan amin. Itu bukti bahwa kesembuhan bagian dari kehendak Tuhan. Yang berikutnya, doa yang lahir dari iman. Anda belajar sesuatu, amin? Doa yang lahir dari iman, itu adalah doa yang memerintahkan gunung untuk beranjak. Coba kita lihat ayatnya Markus 11, Markus 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, tanda seru. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, doa yang memerintahkan gunung beranjak, ini adalah doa yang beroperasi dengan imannya Allah. Saya ulangi, maksudnya imannya Allah itu apa? Kata percayalah kepada Allah tadi di ayat tadi, itu adalah have God's kind of faith. Ternyata Tuhan itu dalam penciptaan itu beroperasi dengan jenis iman yang namanya iman memerintah. Jadilah terang, terang jadi. Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, langsung tanah taat. Ya, hendaklah cakrawala memunculkan benda-benda penerang, muncul planet-planet dan lain sebagainya. Dan itu terjadi lewat perintah. Nah, di area ini Tuhan mengajarkan kita juga punya iman yang memindahkan gunung tadi. Apa sih iman memindahkan gunung? Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya itu mirip ketika Anda perintahkan pegawai Anda. Waktu Anda perintahkan pegawai Anda bukain pintu, hatimu bimbang gak? Aduh, dia nurut gak ya? Aku perintahin, nurut gak ya? Aku coba deh, Mbak, tolong bukain pintu. Ada gak Anda sebagai majikan ragu-ragu, hatimu bimbang? Enggak, Anda main perintah aja, gak ada keraguan sedikit pun bahwa pegawai Anda bakal gak nurut. Nah, begitu pula sama. Khususnya kalau Anda dealing sama setan, penyakit, masalah-masalah yang memang itu muncul karena kutuk, penyakit, dan lain sebagainya. Doamu harus doa yang memerintah. Katakan amin. Dan doa yang memerintah seperti ini, tidak boleh ada keraguan sedikit pun, asal tidak bimbang itu akan jadi. Gunung beranjak. Gunung di sini bukan gunung sungguhan. Saudara, kalau semuanya mindahin gunung sungguhan, ini gunung ini aku gak suka, yang sini minta pindahin, yang sono minta dipindah, yang sono minta, jadi apa? Tapi gunung di sini ini adalah problem yang besar yang gak mungkin, yang mustahil. Makanya Yesus kalau perintahin setan, Yesus gak pernah memohon, setan please lah jangan ganggu, tolong keluarlah. Gak ada, langsung dihardik pergi. Saudara, tahukah saudara ada badai tertentu dalam hidup kita? Yesus itu ketika memimpin, ketika naik perahu di Danau Galilea, ada dua kejadian di mana mereka itu kena badai. Kejadian yang pertama, itu Yesus hardik badainya. Kejadian kedua, Yesus tenangkan, ini aku jangan takut. Hai murid-murid, tenangkan hatinya. Baru mereka akan melewati badai. Nah, khususnya jenis yang pertama yang dihardik Yesus. Kalau saya selidiki, ternyata kenapa sih kok ada badai itu? Itu adalah badai. Ini menurut saya ya, saya merenungkan firman muncul pewahyuan ini. Ternyata Yesus itu tahu di seberang sana itu Gerasa. Tempat di mana orang kerasukan legion. Legion itu bisa ribuan, 7.000. Ya, bayangkan satu orang pribadi kerasukan 9.000, 7.000 sampai 9.000 roh jahat. Jadi gila, diikat gak bisa, melolong-lolong di pekuburan. Dan Yesus itu selalu berdoa di seberang sana.
Daerah Gerasa itu sebetulnya daerah bukan lagi wilayah orang-orang Yahudi. Nah Yesus tahu di situ ada orang melolong-lolong, makanya ketika satu momen Yesus perintahkan yuk kita ke seberang. Dan ternyata Yesus tidur di situ, legion itu mengirimkan badai untuk menghentikan Yesus. Buktinya di mana? Karena Yesus dealingnya sama. Yesus kalau usir setan dihardik setannya, kali ini badainya juga dihardik. Karena itu adalah dari evil forces. Begitu begitu reda, nyampe di seberang, langsung disambut sama roh jahat itu. Mereka berlutut, apa urusanmu hai anak yang... Dan mereka memohon-mohon supaya apa? Jangan siksa kami, kalau boleh. Ini kali pertama doanya setan dijawab sama Yesus. Biarkan kami pergi ke babi-babi itu. Ternyata sangat besar kemungkinan, waktu saya renungkan, itu adalah badai yang terjadi karena evil forces. Dalam hidupmu ada badai-badai tertentu, kalau itu roh jahat, Anda perlu perintahkan, katakan amin. Tapi ada badai tertentu, Yesus gak perintahkan angin sakal itu untuk berhenti. Tapi yang Tuhan tenangkan apa? Ini aku, jangan takut. Yang Tuhan tenangkan adalah hati murid-muridnya. Supaya apa? Mereka itu melangkah atau berjalan di atas air. Sekalipun badai gak reda, tapi mereka melewatinya. Katakan amin. Nah, ada badai tertentu gak bisa ditengking. Itu harus dihadapi dengan iman. Contoh, masalah rumah tangga. Gitu ya. Salah paham, jangan tengking suamimu. Kamu setan. Kalau mau doa gak apa-apa, didoa syafaatin aja, berdoa Tuhan supaya Tuhan lembutkan hatinya. Tuhan kalau memang itu ada kuasa gelap dan lain sebagainya, Tuhan dalam nama Yesus aku perintahkan pergi supaya suamiku bertobat, istriku bertobat, anakku bertobat. Tapi sama orangnya jangan ditengking. Pastor Puji, rumahku banyak setannya. Begitu datang ini Pak, doakan suami saya, ini setannya Pak. Waduh, gawat. Kalau itu adalah pekerjaan roh jahat, Anda perlu doakan dengan iman. Makanya doamu harus doa yang memerintah dengan keyakinan. Amin. Yang berikutnya, waktu saya tinggal sedikit, lanjut boleh? Telat sedikit. Doa yang disertai ucapan syukur. Coba kita baca Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Seorang anak minta dibelikan sepeda. Harganya cukup mahal. Akhirnya sang papa mentransfer toko sepeda itu. Tapi toko sepeda itu menjanjikan baru seminggu bisa dikirim. Menurut Anda, sang anak sudah punya sepeda belum? Sudah. Karena papanya sudah transfer uang ke toko sepeda, bayar lunas tanpa cicilan. Tapi sang anak sudah melihat sepeda belum? Sudah. Tapi dia percaya dia punya sepeda enggak? Percaya. Dan percayanya itu diungkapkan dalam bentuk, terima kasih ya Pak, kamsya ya Pak, sudah beliin aku sepeda. Walaupun sepedanya baru dikirim 7 hari kemudian. Tapi dia udah terima kasih sebagai tanda dia terima. Nah menurut Anda, hari pertama dia tidur, khawatir enggak? Aku kok enggak punya sepeda, mana buktinya sepeda enggak ada di rumah. Aku belum punya sepeda, enggak. Anak itu tidur dengan nyenyak selama 7 hari. Walaupun dia belum lihat, tapi hati yang percaya bahwa aku sudah punya sepeda. Kenapa? Papaku sudah transfer. Orang kalau hatinya percaya, itu pasti mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang sudah Engkau beri. Sudah lihat kesembuhannya? Belum. Tapi sudah terima kasih, itu tanda hati yang sudah percaya. Tapi kalau hatinya kecewa, marah, menggerutu, ngomel, itu berarti Anda doa, tapi hatimu itu gak percaya. Makanya doa kita itu harus disertai ucapan syukur. Banyak kali dalam kasus-kasus kesembuhan yang saya doakan, saudara, waktu saya doakan, perintahkan itu gak langsung tumbuh kaki, gak langsung sembuh. Apa yang saya lakukan? Di tengah-tengah kalau itu misalnya belum tumbuh atau belum sembuh, saya biasanya doakan, tumpang tangan, saya perintahkan penyakitnya, saya perintahkan organnya, lalu saya sering terima kasih Tuhan, thank you, I receive it. Siang tadi, udahlah gak usah panjang, siang tadi
ada orang datang, bawa mertuanya. Jadi ternyata yang cowok ini adalah seseorang yang waktu ke Israel kemarin, saya doakan kakinya. Kakinya itu nggak bisa merapat begini, seumur hidup. Nggak bisa merapat. Kaki dengan kaki di bawah nggak bisa merapat. Karena X begini loh. Jadi gini, sehingga kalau dirapatin bawahnya nggak bisa karena kecantol sama lututnya. Jadi mau diterapi, mau di gini nggak bisa merapat, nggak bisa gini loh. Karena X. Saya doakan. Waktu itu lagi nunggu baptisan. Waktu nunggu baptisan ada beberapa orang minta didoakan, sampai ada yang kelepasan, ada yang begitu. Padahal lagi duduk-duduk baptisan ke Sungai Yordan kemarin. Jadi akhirnya saya doakan, lalu dia minta, kok saya ini tolong didoakan. Saya kemana-mana itu bawa kayak dudukan penyangga, karena saya bermasalah di pinggang, karena sejak kecil saya itu gini loh, X begini. Jadi ini nggak bisa. Saya doakan dalam nama Yesus. Saya perintahkan nggak tahulah hipsnya supaya selaras, tulangnya menjadi lurus, ini dan sebagainya. Dan di tengah-tengah saya doakan, saya selalu ucapkan syukur. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father, terima kasih Tuhan. I receive it, terima kasih. Dan dicek beberapa kali, sudah agak merapat. Waduh, tapi karena acara harus mulai, saya tinggal. 3 hari kemudian dia langsung post di grup. Kakiku merapat dengan sempurna. Tulangku geser dan tulangku jadi lurus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Memang gak kejadian seketika itu, tapi dia ngomong ini mujizat, saya diterapi dimanapun gak bisa nempel. Tiba-tiba nempel. Nah dia bawa papanya, mertuanya. Karena waktunya mepet, karena tadi saya molor khotbahnya kepanjangan, saya cuman doakan ini papa, ini ada saraf kejepit dan sebagainya. Oh ya udah sini om, oke saya angkat ya om kakinya jangan ditahan-tahan, pokoknya lepaskan aja beratnya biar saya yang pegang. Ternyata waktu saya cek kakinya memang tidak sama panjang. Nah waktu saya doakan dalam nama Yesus beberapa kali, ada saksinya, gak langsung tumbuh saudara. Kok lama ini? Gitu ya, kok gak langsung tumbuh? Biasanya saya perintahkan gitu, gak pakai hitungan detik langsung serut gitu. Ini kok agak lama. Apa yang saya lakukan saudara? Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Thank you Father. Terima kasih, saya ngomong terima kasih itu, I receive it. Terus saya perintahin lagi, lalu saya terima kasih ya Tuhan. Aku terima, langsung tumbuh. Papanya ngomong, aku kerasa kakiku tumbuh. Udah, itu gak perlu lagi konfirmasi. Langsung sejajar, lalu saya doakan karena waktu sudah ini, saya doakan supaya nyerinya lenyap dan lain sebagainya. Ternyata ucapan syukur, itu memelihara iman kita, itu tanda bahwa Anda beriman, Anda menerima. Katakan amin. Kalau Anda doa, tapi doa dengan ucapanmu sepanjang hari nggak sesuai, berarti Anda nggak percaya. Anda ngomel, menggerutu, mengeluh, mempertanyakan Tuhan dan lain sebagainya. Makanya lebih baik Anda ucapkan syukur. Tuhan, hari ini nyatakan kesembuhanmu. Lalu Anda doa memerintahkan penyakit pergi dalam nama Yesus. Lalu ucapkan syukur. Di dalam doamu isi terus dengan pengakuan iman, ucapan syukur, dengan doa memerintahkan gunung, memerintahkan penyakit. Lalu terima kasih untuk kesembuhan, terima kasih. Jadi berdoalah untuk penyertaan Tuhan. Ucapkan syukur untuk penyertaan Tuhan. Ucapkan syukur untuk janji Tuhan. Ucapkan syukur untuk karya salibnya. Ucapkan syukur untuk keadaan Anda. Ucapkan syukur untuk janji atau kesembuhan yang Anda harapkan atau pemulihan yang Anda harapkan. Doa Anda penuhi dengan itu. Ada amin? Karena itu adalah bukti imanmu hidup. Yang terakhir. Doa yang lahir dari iman adalah doa yang disertai dengan iman dan pujian. Pengakuan iman dan pujian. Saudara, ada banyak doa kita. Doanya orang Kristen itu 90% isinya itu curhat. Curhat tentang masalah yang Anda hadapi, bagaimana itu mempengaruhi hidup Anda, tentang besarnya persoalan Anda. Anda curhat, Anda doa 1 jam, 90% isinya Tuhan. Anda curhat. Saudara, boleh nggak curhat? Boleh. Curhat itu mencurahkan isi hati kepada Tuhan, itu membuat hati kita lega. Tapi kalau fokusmu itu cuma sekedar curhat betapa besar masalah Anda, no wonder Anda keluar dari ruang doa, hatimu gak terangkat.
imanmu drop. Kenapa? Karena 90% isi doamu adalah curhat. Curhat betapa ya apa atau masalah yang Anda alami. Curhat betapa besarnya masalah itu bagi dirimu. Kalau itu penyakit ganas, betapa ganasnya itu, lalu konsekuensinya apa. Tuhan, ini kalau nggak sembuh, Tuhan aku bakal begini. Tuhan, ini kalau Tuhan nggak tolong di sini, ini begini pernikahanku akan begini. Tuhan, kalau nggak begini begitu. Lalu Anda curhat itu. Bagaimana hal itu akan mempengaruhi kehidupanmu? Anda curhat itu semua. Baru 10% di ujungnya, tapi aku percaya Engkau sanggup ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Keluar dari ruang doa, Anda gundah gulana. Karena di dalam doamu, Anda membesarkan masalahmu di hadapan Tuhan. Sebaliknya, ketika Anda berdoa, fokus memberikan pengakuan iman dan pujian kepada Tuhan. Itu beda fokus. Fokusnya adalah Anda lebih banyak ngomong tentang besarnya Tuhanmu. Anda lebih banyak ngomong tentang janji dan firman Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kebenaran firman. Sehingga ketika Anda memuji, Anda seperti pasang teleskop. Katakan teleskop. Bedanya apa teleskop sama mikroskop? Kalau mikroskop itu melihat benda yang kecil jadi tampak besar. Itu mikroskop, contoh bakteri, virus. Tapi kalau teleskop itu melihat benda yang sebetulnya besar, jadi tampak seperti ukuran sebenarnya. Itu teleskop, lihat bintang, lihat bulan. Bulan itu besar atau kecil? Besar, tapi kelihatan dari sini. Kalau nggak pakai teleskop, kecil. Nah, memuji Tuhan itu kita sedang magnify the Lord. Kita sedang melihat Tuhan ke ukuran yang sebenarnya. Nah, masalah dari kita itu apa saudara? Kita selalu melihat masalah lebih besar daripada Tuhan. Makanya iman kita kecil, iman kita drop. Karena kita selalu melihat penyakit kita, masalah kita, pergumulan kita lebih besar daripada Tuhan. Gimana caranya? Ubah fokus doamu. Lebih banyak memuji Tuhan. Tuhan, aku tahu penyakitku ini bukan penyakit yang mudah disembuhkan dengan obat. Tapi hari ini aku percaya Tuhanku besar. Tuhan bisa ubah air menjadi anggur. Tuhan bisa menghentikan badai. Tuhan yang membangkitkan orang mati. Anda mulai confess, terima kasih aku memuji Tuhan yang besar. Aku percaya Engkau adalah pembuat mujizat. Tuhanku besar, Tuhanku mulia. Terima kasih untuk janjimu. Firman-Mu berkata oleh bilur-bilur-Mu aku telah menjadi sembuh. Terima kasih buat kehendak-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Ucapan syukur. Lalu Anda mulai confess firman. Anda mulai fokus sama siapa Tuhan-Mu. Dan besarnya Tuhan-Mu ketimbang besarnya masalahmu. Guess what happened? Waktu Anda keluar dari ruangan doa, Anda jalan di atas air. Karena yang mendominasimu adalah besarnya Tuhanmu atau siapa Tuhanmu. Bukan besarnya masalahmu. Katakan amin. Dan kalau Anda doanya begini, doamu pasti akan lahir dari iman. Sekalipun mungkin badainya belum reda, tapi ada jalan di atas air. Anda lewati badai dengan kemenangan. Amin. So mulai hari ini, kalau berdoa, jangan 90% curhat tentang betapa besar masalahmu. Lebih baik 10% aja cukup, sisanya banyak confess firman. Banyak besarkan Tuhan, banyak akui Tuhan, siapa Tuhan, dan betapa besarnya Tuhan. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.